الأعلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد ترويها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menyampaikan sedikit kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Hari itu bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kota Mekah diserang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sehat, berkulit bersih, dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Ibunya bernama Aminah, sedangkan ayahnya Abdullah. Dia lahir dalam keadaan yatim karena Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, yaitu baru berumur 2 bulan. Abdullah meninggal di Madinah dalam perjalanan pulang bersama rombongan pedagang Quraisy dari negeri Syam. Bayi Muhammad yang baru lahir dipeluk, dicium, dan dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Di dalam Ka'bah, Abdul Muthalib berdiri sambil berdoa dan bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Sekitar seminggu setelah Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muthalib mengadakan syukuran. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya dengan nama yang belum pernah ada waktu itu, yaitu Muhammad, artinya orang yang terpuji. Dinamai Muhammad supaya kelak cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Muhammad sangat disayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Di antara sebabnya adalah karena wajah cucunya itu benar-benar mirip Abdullah, putra kesayangannya. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad disusui oleh ibunya hanya beberapa saat saja. Masyarakat Arab mempunyai kebiasaan bahwa bayi-bayi yang baru lahir dititipkan kepada ibu-ibu di desa. Maksudnya, supaya anak-anak tumbuh sehat, memiliki sopan santun, dan lebih fasih berbahasa Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW baru dilahirkan, banyak ibu-ibu dari desa Sa'ad yang menawarkan diri menjadi ibu susuan di kota Mekah. Tetapi di saat bayi-bayi lain sudah mendapatkan susuan, Muhammad kecil belum mendapatkannya. Kehidupan keluarga yang miskin dan sudah yatim membuat ibu-ibu dari desa Sa'ad tidak mau menjadi ibu susuan. Setelah lama tidak memiliki ibu susuan, akhirnya datanglah seorang ibu yang baik dari desa Sa'ad. Ia bersedia menjadi ibu susuan karena senang melihat bayi Muhammad SAW yang berseri-seri, bercahaya, dan bermata tajam. Ibu itu bernama Halimah. Karena berasal dari desa Sa'ad, maka dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Keluarga Halimah benar-benar merasakan sesuatu yang luar biasa sejak menyusui bayi Muhammad. Ternaknya berkembang dengan pesat dan susu kambingnya melimpah. Kehidupan keluarga Halimah terasa tenang dan tentram. Suami istri mengalami kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Bangsa Arab semakin menghormati keluarganya. Halimah Sa'diyah menyusui Muhammad selama 2 tahun. Ketika Muhammad akan dikembalikan, di Mekah sedang terjangkit penyakit menular. Halimah meminta kembali untuk tetap mengasuh Muhammad SAW. Setelah Muhammad berusia 4 tahun, Halimah mengembalikan kepada Abdul Muthalib dan Siti Aminah.
Ketika Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah berniat ziarah ke makam suaminya di Madinah. Dengan ditemani seorang pembantu bernama Ummu Aiman, berangkatlah mereka bertiga. Muhammad tampak berseri sebab akan melihat sanak saudaranya di Madinah. Setelah ziarah dan silaturahim di Madinah, mereka kembali ke Mekah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah memakan waktu berhari-hari. Dalam perjalanan pulang, Siti Aminah menderita sakit. Tak lama kemudian ia meninggal dunia. Masyarakat desa Abwa, sebuah dusun yang terletak antara Mekah dan Madinah, bergotong royong memakamkan Aminah. Muhammad yang saat itu baru berusia 6 tahun demikian sedih. Ia tidak dapat berkata apa-apa. Tak dapat dilukiskan apa yang dirasakannya. Ayahnya telah tiada, kini ibunya menyusul, bahkan dalam situasi yang sulit di tengah perjalanan jauh. Kini Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Dengan ditemani Ummu Aiman, Muhammad meneruskan perjalanan kembali ke Mekah. Kakeknya Abdul Muthalib sangat iba melihat cucunya kembali tanpa ibu. Hanya 2 tahun Muhammad diasuh oleh kakeknya. Ketika Muhammad SAW berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW hidupnya bersama paman yang bernama Abu Thalib sampai Muhammad SAW mampu hidup mandiri. Demikian anak-anakku sekalian, sedikit kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى